Tuan, bisakah Anda memindahkan mobil Anda? Penyakit lama ayah saya kambuh, dan dia harus segera menemui dokter. Jika kita terlambat sedikit saja semuanya akan terlambat. Kau ingin aku membiarkan perjalanan untuk menghadiri pernikahan Tuan Muda Xiao? Jika aku melewatkan jam keberuntungan, apakah kau mampu menyinggung keluarga Xiao? Keluarga Xiao sedang mengadakan pernikahan di Hotel Fuhao kami. Tolong menepilah sebentar. Saya akan menjelaskannya padanya nanti. Penyahlah siapapun kau. Bagaimana bisa Anda begitu tidak masuk akal dengan menunda perawatan medis ayah saya? Saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Penyahlah. Ayah, Apa yang terjadi? Seseorang tabrak mereka dan bunuh mereka. Biarkan mereka melihat. Apa konsekuensinya? Karena menyinggung keluarga Xiao kami. Apa itu? Sudah terlambat untuk ke rumah sakit, aku akan menanganinya. Apa-apaan itu? Apa yang sedang terjadi? Apakah mataku menipuku? Aku pikir aku baru saja melihatnya menggunakan satu tangan untuk menghentikan ekskavator. Apakah kau gila? Apakah dia manusia? Saya Su Wenzheng. Terima kasih dokter ajaib telah menyelamatkanku. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Aku adalah Chen Ping. Aku hanya kebetulan melakukannya. Ini benar-benar Su Wenzheng. Aku harus meminta maaf padanya. Cieosu. Mohon maafkan ketidaktahuan saya tadi. Kami tidak tahu bahwa itu Anda di dalam mobil. Itu semua hanyalah kesalahpahaman. Enyahlah. Baiklah. Saya akan segera memindahkan mobilnya. Silakan Anda jalan duluan, kami akan mengambil jalan memutar. dasar penjilat yang tidak punya harga diri. Dia adalah monster. Tuan Chen, Anda menyelamatkan hidup saya. Ini adalah villa di Teluk Panlong. Hanya tanda kecil terima kasih saya. Tolong Tuan, terimalah. Sebuah villa di Teluk Panlong. Tidak, ini terlalu berharga. Tuan Chen, tolong jangan menolak. Mungkinkah nyawa saya bahkan tidak sebanding dengan sebuah rumah? Baiklah. Aku harus segera ke Hotel Fuhao. Aku harus pergi. Tuan Chen, Anda akan pergi ke Hotel Fuhao. Ya, apakah ada sesuatu yang salah? Itu adalah salah satu properti milik keluarga Su. Tuan Chen, jika Anda tidak keberatan, saya akan mengantar Anda ke sana sendiri. Cieosu. Tuan Chen, itu adalah properti milik kami sendiri. Saya akan segera mengaturnya. Tidak perlu si Elsu. Aku di sini untuk urusan pribadi. Tuan Chen, villa yang baru saja saya berikan kepada Anda, itu hanyalah sedikit tanda terima kasih dari saya. Lain hari, saya akan memiliki hadiah yang lebih besar untuk Anda. Anda terlalu baik. Itu hanya bantuan kecil. Aku masih ada urusan, aku akan pergi sekarang. Bahkan Cieosu begitu hormat kepadanya. Orang ini pasti seseorang yang luar biasa. Xiao Zhan, pergi buat beberapa pengaturan. Keluarga Su akan melakukan segala daya kami untuk memastikan keselamatan Tuan Chen. Ya, ada apa Yuki? Apakah karena ayah bertindak atas inisiatif sendiri dan memberikan villa senilai 100 juta yuan itu kepada Tuan Chen, sehingga kau merasa sedikit enggan? Bagaimana mungkin ayah? Ayah menurutku Tuan Chen adalah pahlawan hebat yang memiliki keberanian sekaligus strategi. Dia benar-benar punya nyali. Bisa mengenal orang seperti itu adalah kehormatan bagiku. Villa seharga 100 juta saja, aku bahkan merasa... Kau. Hari ini adalah pernikahan Tuan Muda Xiao. Para tamu semuanya adalah orang kaya atau bangsawan. Orang seperti kamu. Apa kamu punya undangan? Tidak. Aku perlu berbicara dengan pengantin wanita. Kalau tidak punya, pergi sana. Halo Nona Muda. Sen-san. Sen-sen, ini aku. Ini aku Chen Ping. Aku sudah keluar. Kau telah menderita selama 3 tahun terakhir ini. Chen Ping. Kau bukankah kau seharusnya sudah mati di penjara? Xiao Lei ingin membunuhku. Aku bukan pria yang dulu lagi. Ikutlah denganku. Tolong ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Chen Ping, apakah kau sudah pikun karena berada di penjara? Apa kau pikir aku akan melewatkan keluarga kaya hanya untuk hidup dengan mantan narapidana sepertimu? Aku masuk penjara karena aku menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Siapa yang memintamu menyelamatkanku? Apakah aku pernah memohon padamu untuk menyelamatkanku? Kita sudah bersama selama 8 tahun. Selama 8 tahun, aku melakukan semua yang kau minta. Dan hari ini kau berbalik dan ingin menikah dengan Xiao Lei itu. Apakah hanya karena dia lebih kaya dariku? Karena dia punya lebih banyak uang darimu. Chen Ping, kau tidak punya uang dan tidak punya properti. Bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao? Kau tahu Tuan Muda Xiaoku baru saja membelikanku rumah pernikahan di Teluk Panlong. Teluk Panlong itu adalah distrik villa termahal di kota ini.
Kau tidak akan mampu membeli rumah di sana seumur hidupmu. Jika aku ingin tinggal di Teluk Panlong, aku bisa melakukannya kapan saja aku mau. Hei, bukankah ini tamu kehormatan kita? Kau, Sudahlah sayangku, jangan marah. Jangan marah. Chenping, tidak cukup makan makanan penjara. Apakah kau datang ke sini untuk mengemis makanan? Saudara Lai, jangan pedulikan pecundang ini. Chenping, sudah selesai belum pergi dari sini? Jiang Wenjing, kalian semua tunggu saja. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar semua ini. Hei, jangan terburu-buru untuk pergi. Karena kau sudah di sini. Mengapa tidak tinggal untuk pernikahanku dengan Shanshan sebelum kau pergi? Baik. Selama aku di sini, kau tidak akan menikah hari ini. Begitu ya? Aku ingin sekali melihat bagaimana rencanamu menghentikan pernikahan ini. Ayo kalau begitu, apa yang kau lakukan dengan berdiri di sana? Dudukan tamu kehormatan kita. Berikan dia kursi VIP, supaya dia bisa melihat dengan jelas. Chenping, menunggu minuman di pesta pernikahan. Anyway, Apakah karena kau tidak bisa makan apa-apa di penjara? Chenping melihat teman sekelas lamamu. Kenapa kamu begitu pendiam? Dulu di sekolah, kamu adalah orang yang cukup hebat. Bagaimana bisa kamu berakhir sebagai seorang mantan narapidana? Chenping, karena kamu baru saja dibebaskan, kurasa kamu belum mendapatkan pekerjaan. Kenapa kamu tidak bekerja di keluarga saya sebagai pembersih toilet? Itu pekerjaan kotor dan melelahkan, tapi setidaknya kamu bisa memberi makan orang tuamu yang sudah tua dan cacat itu. Atau mungkin cari sesuatu yang sedikit lebih bersih? Coba kulihat. Kenapa tidak pergi menyapu jalanan saja? tidak bisakah kalian berdua tutup mulut saja? Sok tangguh dasar mantan napi. Benar hanya karena keluarga Sao kaya. Kau tidak berani menyentuh mereka. Jadi kau melampiaskan amarahmu pada kami. Kalian pengecut. Kalian baru saja makan sekali dari keluarga Xiao, dan kalian sudah bertingkah seperti anjing suruhan mereka. Ucapkan satu kata lagi, Chenping. Dan lihat, apakah aku tidak menghancurkanmu? Kita tidak perlu mengotori tangan kita sendiri untuk berurusan dengan mantan narapidana seperti ini. Aku punya rencana. Hadirin sekalian, selamat datang di pernikahan pewaris keluarga Xiao yang terpandang dari Hongqiang. Terima kasih semua telah menghadiri pernikahanku Xiao Lei. Semua orang di sini, keluarga Xiao akan mengingat kalian semua. Aku punya tamu istimewa hari ini yang harus aku perkenalkan. Jika bukan karenanya, Shanshan dan aku tidak akan berada di posisi kami saat ini. Dia bersama Shanshan selama 8 tahun. Tapi dia bahkan tidak pernah memuaskannya sekalipun. Demi kebahagiaan Shanshan, dia secara pribadi menyerahkannya ke tempat tidurku. Dia tidak ingin mengganggu waktu pribadi kami. Jadi dia tidak ragu untuk membiarkan dirinya di penjara dan menjalani hukuman penjara 3 tahun. Hari ini dia baru saja keluar, dan dia datang ke sini tanpa keluhan sedikit pun untuk memberikan restunya. Betapa tidak mementingkan dirinya dia. Dia adalah anak berbakti paling hebat di seluruh Hongqiang. Dia memaksa orang tuanya mengambil pinjaman berbunga tinggi. Ayahnya akhirnya jatuh miskin dan bangkrut. Dia masih di luar sana menyapu jalanan hari ini. Dan ibunya, karena tersentuh oleh pengabdiannya, menangis sampai dia menjadi buta. Sungguh bakti yang luar biasa. Itu benar-benar cukup untuk menggerakkan langit dan bumi. Siapa ini? Siapa sebenarnya orang ini? Orang seperti ini pantas disambar petir. Tuan Chenping, mengapa kau tidak memberitahu semua orang? Siapa orang ini? Sialan. Jadi itu kau. Chenping, Pecundang menyedihkan sepertimu. Masih punya nyali untuk hidup. jangan mempermalukan dirimu sendiri. Selagi Tuan Muda Syekh belum bertindak, sebaiknya kau pergi dari sini. Tuan Muda Xiao, ini bukan sekadar tamparan bagiku. Ini adalah tamparan bagi harga diri keluarga Xiao. Chenping, kau pasti sudah bosan hidup. Kurasa bukan aku yang bosan hidup, tapi kau. Habisi dia. Semuanya tangkap dia. Buang dia keluar. Jangan kotori acara pernikahan ini. Semuanya tangkap dia. Aku akan menambah 5.000 lagi. Ya Tuhan, dia telah membunuh seseorang. Kalian semua tidak berguna. Hari ini aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Xiao Lei.
Xiaolei, Xiao Shan. siapa yang memberimu nyali untuk membuat masalah di pernikahan putraku? Apa kamu tidak takut menyinggung keluarga Xiao kami? Xiao Xiao, putramu mengirimku ke penjara, mengambil kekasihku, dan menindas orang tuaku. Keluargaku hancur. Jika itu kau, apa yang akan kau lakukan? Singgung keluarga Xiaoku, dan kamu akan menanggung akibatnya. Aku akan membiarkan orang tuamu hidup. Tapi kamu, tinggalkan satu tangan di sini. Ayah, aku hanya menginginkan nyawanya. Bocah akan kuberi tahu kau. Apa yang terjadi jika kau menyinggungku? Xiao Lei. Hari ini, kau mengundangku ke pernikahanmu. Aku katakan bahwa selama aku di sini, pernikahan ini tidak akan berjalan lancar. Apakah kau percaya padaku sekarang? Percaya kepalamu. Apa kamu baik-baik saja? Chen Ping, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Habisi dia. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh Tuan Chen. The film was translated and narrated by M Media. Lalu kenapa? Apa yang kamu inginkan? Ayo kalau kamu berani. Diam. Apa Anda baik-baik saja Tuan Chen? Aku baik-baik saja Nona Su. Maaf atas gangguannya. Tidak apa-apa, Anda adalah dermawan bagi keluarga Su kami. Keponakan Yuki, apa kamu mengenal sampah ini? Paman Xiao Tuan Chen ini adalah seseorang yang secara khusus saya undang untuk mengobati ayah saya. Ini pasti sebuah kesalahpahaman. Mengobatinya. Lelukan macam apa itu? Dia hanyalah seorang mantan narapidana. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Nona Su, apakah kau telah ditipu oleh bajingan ini? Entah dia bisa mengobati pasien atau tidak, saya bisa menilainya sendiri. Hanya karena Anda belum pernah melihatnya. Bukan berarti dia tidak bisa. Sudahlah, aku bersamanya selama 8 tahun. Dia bahkan tidak bisa menyembuhkan flu biasa. Dia hanya seorang pecundang. Itu karena Anda tidak layak. Kau, tunggu saja. Keluarga Xiao tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kejadian kecil ini telah dibiarkan terbuka untuk kau tertawakan. Tuan Chen, saya tahu Anda adalah pria yang berintegritas dan setia. Tapi untuk wanita sekelas dia, itu tidak sepadan. Baiklah, sudah kubilangkan. Jati Nona Su, kau berselingkuh dengan mantan narapidana ini. Tutup mulutmu. Yuki, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi hari ini. Mengenai penyakit ayahmu, aku akan meminta seorang ahli untuk mengobatinya. Tapi hari ini anak ini harus mati. Paman Xiao, Tuan Chen, tidak boleh diganggu. Hei, kau memaksaku untuk bertindak. Ya, Tidak ada yang boleh menyentuhnya hari ini. bocah, demi menghormati ayahmu, pergilah dari sini sekarang juga. Jangan berpikir beberapa penjaga keamanan yang menyedihkan bisa menghentikanku. Jangan salahkan aku jika aku tak berbelas kasih. Xiao tua, di usiamu, masih menindas seorang anak kecil. Apa kamu tidak bertindak terlalu jauh? Su Wenzong, lakukan aku bantuan dan bawa putrimu pergi. Anak ini harus mati hari ini. Keluarga Xiao tidak bisa menghentikanku. Bocah, jika aku tidak menghabisimu hari ini, keluarga Xiao tidak akan pernah bisa menegakkan kepala lagi di Hongqiang. Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan 1 juta. Tuan Xiao biarkan aku yang menanganinya. Aku akan memenggal kepalanya dan menendangnya seperti bola. Dia berani mematahkan lengan tuan muda. Aku akan memotong tangan dan kakinya untuk membalaskan dendam tuan muda. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ini wilayahku, hotelku. Panggil semua keamanan keluarga Su ke hotel segera. Ambil senjata kalian. Su Wenzong, demi anak ini, apa kamu benar-benar berencana melawanku sampai titik darah penghabisan? Xiao tua, jika kamu bersikeras untuk membunuh Tuan Chen, maka bagaimana jika kita melawan keluarga Xiao secara langsung? Apa kau pikir aku takut padamu? Su Wenzong, keluarga Xiao telah mengalami penghinaan besar di sini. Jika kamu berani melindungi anak ini lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Maka aku, Su Wenzong, akan melihatnya sampai akhir. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Xiao dan Su benar-benar akan bertarung? Keluarga Xiao memiliki pengaruh. Perang ini pasti akan membuat kedua belah pihak hancur. Hongqiang tidak akan damai mulai sekarang. Siapa yang tahu? Sebaiknya kita jangan ikut campur. Su Wenzong, tunggu saja. Pergi ke Aula Jui dan undang Bos Yu. Dimengerti. Aula Jui. Bos Yu, pemimpin Aula Jui. Su Wenzong, jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Pergi sekarang. Dan kamu mungkin masih bisa menyelamatkan nyawamu. Bos Wu sedang datang. Kita perlu menunjukkan sedikit kelemahan. Suruh orang-orang kita keluar dulu. Jika kita menyinggung Bos Lu, keluarga Su kita tamat. Mengenai urusanku sendiri, aku akan menanganinya sendiri. Kamu menyelamatkan hidupku. Bagimu untuk mengatakan itu, bukankah itu tamparan di wajahku? Jika sampai terjadi perkelahian, bawa Tuan Chen
ke ruang rahasia keluarga Su terlebih dahulu. Entah itu Lin Tianwu atau Xiao Zhan, tidak ada dari mereka yang berani membunuhku. Ayah, Jalan di depan adalah untuk kamu jalani sendiri. Su Wenzheng, apa kamu sudah mempertimbangkannya? Apa kamu akan pergi? Atau kamu akan tetap tinggal dan menunggu kematian? Dengarkan baik-baik Xiao Zhan. Aku akan melindungi Tuan Chen apapun yang terjadi. Baik, Su Wenzheng, kau punya nyali. Mari kita lihat bagaimana kamu menangis sebentar lagi. Bos Hu telah tiba. Lin Tianwu. Salam Bos Yu. Salam Bos Hu. Salam Bos Yu. Bangun. Terima kasih Bos Yu. Terima kasih Film was Bos Hu. translated Bos Wu ini and bocah itu. narrated Dia by melukai Anmedia. putraku di hari perayaan, mengganggu tamuku, dan menghina keluarga Xiao. Dan apa yang ingin kamu lakukan tentang itu? Bos Yu, bunuh dia, cabik-cabik dia. Tutup mulutmu. Siapa yang memberimu izin untuk bicara? CF Su, biarkan aku yang menangani ini. Bos Yu? Tuan Chen bertindak karena impulsif. Pengantin wanita itu adalah pacar Tuan Chen. Tapi dia direbut oleh Xiao Lei. Itulah sebabnya Tuan Chen memiliki sedikit kebencian. Kenapa kamu memanggilnya Tuan Chen? Tuan Chen menyelamatkan hidupku hari ini. Oleh karena itu, aku akan melindunginya dengan segala cara. Kalian berdua keluarga seharusnya menjadi orang terpandang di Hongqiang. Untuk masalah sekecil ini, apa itu benar-benar perlu? Apa itu benar-benar perlu? Su Wenzheng dan bocah itu bekerja sama. Ini bukan sekadar tamparan di wajahku. Ini juga tamparan di wajahmu. Aku dengar keluarga Xiao memberikan Bos Wu puluhan juta sebagai upeti setiap tahun. Uang tunai saja pasti lebih dari 10 juta. Cukup. Kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Buat dia mematahkan lengannya sendiri dan mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi, apa yang kamu tunggu? Apa kamu ingin aku melakukannya sendiri? Lin Tianqiao. Bos Hu mengampuni nyawamu. Jika dia harus melakukannya sendiri, kau akan berharap kau mati saja. Apakah dia pantas? Kamu mencari mati. Tuan Chen bertindak karena impulsif. Dia tidak bermaksud menyinggungmu. Cepat minta maaf pada Bos Hu. Meminta maaf padanya. Apakah dia pantas mendapatkan itu? Beraninya kau menentang Bos Hu. Bos Yu, aku minta maaf kepadamu atas nama Tuan Chen. Tolong tunjukkan belas kasihan. Sudah terlambat. Mencari mati. Bolehkah aku bicara secara pribadi? Satu kata, katakan apa yang ingin kau katakan di depanku. Kau seorang Bos Wu yang terhormat. Apakah kau takut didengar orang lain? Ada apa? Bukankah kau akan memotong lenganku dan membuatku menundukkan kepala untuk meminta maaf? Aku tidak berani. Urusan hari ini akhiri di sini. Bubarkan. Apa yang terjadi pada Bos Yu? Tidak tahu. Bos Yu, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jika kita biarkan, di mana harga diri keluarga Xiao? Jika kau tidak segera pergi sekarang, aku sendiri yang akan menghabisimu. Tadi ada terlalu banyak orang. Aku yang salah tadi.
Bawahan Mulin Tianhu dari Aula Jui, memberikan hormat kepada Tuan Istana dari Istana Naga. Berikan hormat kepada Tuan Istana dari Istana Naga. Berikan hormat kepada Tuan Istana dari Istana Naga. Ampuni saya Tuan Istana. Bawahan Anda buta dan gagal mengenali seorang Titan. Saya mohon belas kasihan Tuan Istana. Tuan Istana apa? Kau pasti salah mengira aku dengan orang lain. Siapapun yang mengenakan cincin Raja Naga adalah Tuan Istana dari Istana Naga. Aku tidak mungkin salah. Dengan mengenakan cincin Raja Naga, Anda bisa memerintah massa dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Anda harus mengabdi pada rakyat kecil. Lin Tianhu. Apakah kau mengatakan itu karena aku memakai cincin ini? Anda mengenakan cincin Raja Naga, milik Istana Naga. Siapapun yang mengenakan cincin Raja Naga adalah Tuan Istana dari Istana Naga. Semuanya berdiri. Terima kasih Tuan Istana. Tolong hentikan ini. Aku bukan Palace Master. Cincin ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Kami hanya mengakui cincin Raja Naga, bukan orangnya. Siapapun yang mengenakan cincin Raja Naga adalah Tuan Istana dari Istana Naga. Orang tua itu, dia bahkan tidak memberitahuku tentang sesuatu yang begitu penting. Apa katamu Tuan Istana? Maksudku, kalian semua adalah orang-orang dari Istana Naga. Tepat sekali. Istana Naga memiliki 13 aula di Dacia. Aula Jui hanyalah salah satunya. Biasanya kami berkembang mandiri lewat komunikasi satu arah. Kecuali dipanggil langsung oleh Tuan Istana, kami tidak boleh menampakkan diri dengan mudah. Satu aula juri saja sudah cukup untuk mendominasi Hongcheng. Jika ada 13 The aula film was seperti itu, translated bukankah and itu berarti narrated menaklukkan by Dacia? N-Media. Istana Naga di Dacia tidak hanya memiliki 13 aula, tetapi juga cabang di mana-mana. Selama Tuan Istana memberikan perintah, pasukan sejuta tentara Istana Naga akan segera bergerak. Itu tidak perlu. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku penasaran bagaimana keadaannya di dalam sana. Xiao Zhan kumpulkan semua keamanan keluarga Su. Sekalipun harus berakhir dengan pahit, mereka tidak boleh dibiarkan membawa Tuan Chen pergi. Baik, Ayah, haruskah aku masuk dan menyelamatkannya? Tuan Chen, mereka tidak melakukan apa-apa padamu kan? Aku baik-baik saja. Lihat aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Kau membuatku takut setengah mati. Yuki, Aku punya urusan mendesak di rumah. Jadi aku harus kembali sekarang. baiklah Xiao Zhan. Antar Tuan Chen pulang dengan cepat. Tidak perlu. Aku punya mobil sendiri. Yuki, apakah kau mulai menaruh perasaan pada Tuan Chen? Ayah, apa yang ayah katakan? Seorang ayah paling tahu tentang putrinya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Apa yang sedang kau pikirkan? Ayah, aku baru saja bertemu dengannya. Aku hanya mengkhawatirkannya. Bagaimana mungkin aku memiliki perasaan padanya? Tuan Chen adalah pria yang jujur. Dia juga berpenampilan sopan, dan keterampilan medisnya luar biasa. Tapi aku hanya tidak tahu seperti apa dia dalam hal lain. Ayah terlalu banyak berpikir. Pergilah dan tugaskan tim keamanan terbaik keluarga Su. Lindungi Tuan Chen 24 jam sehari. Berdasarkan apa yang aku tahu tentang keluarga Xiao, mereka pasti tidak akan melepaskan ini. Dimengerti? Chen Ping sudah kembali sekarang. Kau harus mencari pekerjaan yang bagus dan mencari pacar. Ibu bahkan tidak keberatan jika dia pernah menikah sebelumnya. Kami tidak akan pilih-pilih. Berhentilah mencari geng Shanshan itu. Dia sekarang nyonya muda keluarga Xiao. Jika kita tidak mampu memprovokasi mereka, setidaknya kita bisa menjauh dari mereka. Cukup, Ibu. Berhentilah bersikap bodoh. Jika kau kembali ke sana lagi, hidup ibu yang tua ini benar-benar akan berakhir. Ayah, aku sudah kembali sekarang. Kalian tidak perlu menyapu jalanan lagi. Serahkan masalah keluarga kepadaku. Aku punya teman yang menghadiahiku sebuah rumah kosong miliknya. Ayo berkemas. Kita tidak akan tinggal di sini lagi. Rumah apa? Itu di Teluk Panlong. Apa? Apakah kau menganggap itu dan aku bodoh? Itu adalah properti paling mahal di Hongcheng. Hanya orang kaya dan berkuasa yang tinggal di sana. Kau baru saja keluar. Di mana kau akan menemukan teman yang mau meminjamkan rumah? Chen Ping, mari kita bersikap realistis saja. Berhentilah hidup dalam dunia hayalan. Kau tidak belajar hal baik apapun di penjara, kecuali cara menyombongkan diri dan bicara omong kosong. Kalian bahkan belum melihatnya. Mengapa kau bilang aku menyombong dan bicara omong kosong? Sejak aku kecil, apakah kau pernah sekali saja mengakuiku? Bocah sekarang kau berani membentakku. Baiklah, baiklah. Pak Tua, anak itu baru saja kembali. Tidak bisakah kau berbicara dengan lebih lembut? Chen Ping, ibu percaya padamu. Bawa ibu ke Teluk Panlong untuk melihat-lihat. Ibu belum pernah ke sana sebelumnya. Baiklah, Ibu, aku akan segera memanggil mobil. Berani mempermainkanku. Lihat saja bagaimana aku menanganimu. Aku tidak pernah menyangka ini. Ini cukup mega.
Villa ini di Teluk Panlong. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sudah ku bilang. Putra kita tidak mengecewakan kita. Dia benar-benar berbakti. Tianping. Setelah sekian tahun, kau akhirnya berhasil menjadi seseorang. Ayah bangga padamu. Ibu ayah, mulai sekarang hari-hari indah kita. Baru saja dimulai. Chen-ping, ceritakan lebih banyak pada ibu tentang itu. Meskipun ibu tidak bisa melihat, ibu bisa merasakannya. Ibu. Matamu. Nak. Pasti akan diobati di masa depan. Selama kau baik-baik saja itu saja yang penting. Ibu di sini. Menunggu untuk menimang cucu. Kau nenek tua. Sudah cukup buruk kau buta? Tapi apakah hatimu juga buta? Shan-shan jangan. Nyonya muda Xiao. Bagaimana kami telah meninggalmu? Masih pura-pura bodoh. Villa ini adalah rumah pengantin yang diberikan Tuan Muda Xiao kepada Shanshan. Hanya karena kalian beberapa sampah masuk ke sini, rumah ini menjadi sial. Ini tidak bisa diterima. Tianping, apa yang terjadi di sini? Geng Sansan. Villa ini adalah hadiah untukku dari keluarga Su. Apa yang kau lakukan di sini? Keluarga Su memberikan rumah kepada mantan narapidana sepertimu. Apakah semua orang di keluarga Su sudah gila? Astaga Shanshan, The film was dia hanya cemburu. translated and Karena kau telah narrated menikah by ke keluarga Anne kaya, Media. dia mencoba memerasmu untuk mendapatkan uang. Kau mempermalukan dirimu sendiri untuk kedua kalinya. Urusanmu denganku. Jika kau punya masalah, jangan ganggu orang tuaku. Rumah ini milikku sekarang. Keluar sekarang. Kau mencuri kunci dan mengira kau benar-benar pemiliknya. Aku tidak ingin mempermalukanmu di depan orang tuamu. Tapi kau benar-benar sedang mencari masalah. Chen-ping bawa ayahmu yang bodoh dan ibumu yang buta. Dan berlututlah untuk meminta maaf padaku sekarang juga. Mungkin aku akan membiarkanmu lolos. Jika kau tidak pergi, aku tidak akan sesopan ini. Kau yang seharusnya pergi. Kau. Halo kepala pelayan Zhang. Ada seseorang yang menerobos masuk ke vilaku. Aku beri waktu 5 menit. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Chen-ping, tunggu saja sampai kau dan ayah bodoh serta ibumu yang buta membusuk di dalam sel bersama-sama. Chen-ping, kita tidak mampu memprovokasi mereka. Maafkan saya wanita Tuan Muda Xiao. Kami akan pergi sekarang. Ibu ayah. Kita akan menginap di sini malam ini. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kita. Aku kepala pelayan di sini. Kepala pelayan Sang. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau sadar ini adalah pelanggaran properti? Rumah ini milikku. Apa hakmu untuk mengusirku? Rumahmu. Kau pasti sedang bermimpi. Apakah kau tahu siapa aku? Aku yang bertanggung jawab atas properti ini sejak awal. Rumah ini adalah hadiah dari Tuan Muda Xiao untuk wanitanya. Apa urusannya denganmu? Chen-ping, mari kita lihat bagaimana kau berbohong untuk keluar dari ini sekarang. Sudah ku bilang untuk pergi tapi kau tidak melakukannya. Sekarang kau tidak akan bisa pergi meskipun kau mau. Sekali narapidana. Tetaplah narapidana. Menyebutmu bodoh. Itu adalah pujian. Chen-ping, apakah kau kambuh lagi? Jika kau pintar, kau akan pergi dari sini sekarang. Kecuali kau ingin dipukuli. Katakan padaku. Jika keluarga Su tahu kau menjual properti mereka, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Padamu. Keluarga Su tidak tahu. Kau tidak tahu. Properti utama ini dihadiahkan oleh Su Wenzong, orang terkaya di Hangzhou, kepada putrinya, Su Yuki. Tapi Su Yuki terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk mengelolanya. Jadi dia menyewa seorang kepala pelayan untuk menjaga tempat ini. Siapa sangka kau adalah anjing pengkhianat. Kepala pelayan Zhang, apakah ini benar? Su Yuki yang mana? Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Penjaga. Seret mereka keluar dari sini. Kau mungkin tidak tahu Su Yuki, tapi dia pasti tahu siapa kau. Bagaimana kalau aku memintanya menjelaskannya padamu? Tidak perlu memukulnya. Sampah keluarga Su ini, aku akan menanganinya sendiri. Jangan kotori tangan Tuan Chen. Nona Su, tolong dengarkan penjelasanku. Kepala pelayan Shang, keluarga Su telah memperlakukanmu dengan baik bukan? Kau membalas budi dengan air tuba. Dan kau berani tidak menghormati Tuan Chen. Apa kau mencari mati? Tidak seperti itu. Itu semua karena Xiao Lei, karena dia. Su Yuki, kau masih berani melawan keluarga Shao kami. Hari ini kita berada di wilayah keluarga Shao kami. Aku tidak akan membiarkanmu lolos.
Halo. Sayang. Aku sudah sampai di villa yang kau belikan untukku hari ini. Suyuki ada di sini membuat keributan dengan orang-orangnya. Dan dia mengklaim villa ini miliknya. Kau harus ke sini sekarang juga. Begitu ya, villa itu. Itu ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan sekarang. Sebaiknya kau tangani sendiri untuk saat ini. Begitu? Kalau begitu kirim orang-orang ke sini dulu. Mereka semua cukup sibuk. Aku juga sibuk. Tidak ada yang mendesak. Aku tutup teleponnya sekarang. Halo. Shanshan, kapan Tuan Muda Xiao datang? Kalian semua tunggu saja. Begitu Tuan Muda Xiao tiba, dia akan membereskan kalian semua. Kakak Xiao Lei bilang dia ada urusan. Jadi dia tidak bisa datang untuk saat ini. Apel, Tidak apa-apa bahkan jika saudara Xiao Lei tidak datang. Setiap anggota keluarga Xiao yang muncul akan tamat. Anggota keluargaku juga sibuk. Mereka tidak akan datang untuk saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa tidak kau tanyakan padanya? Sebaiknya kau akui kebenarannya. Jika tidak, aku akan membuatmu mendekam di balik jeruji besi. bicaralah. Aku akan bicara. Aku pelayan yang membantu Nona Su menjaga rumah ini 3 bulan lalu. Xiao Lei memberiku 50.000 untuk membiarkanku menyewakan rumah itu kepadanya selama seminggu. Dia bilang dia tidak punya uang untuk membelinya. Dia hanya ingin menyewanya untuk pamer. Kau berbohong. Tuan Muda Xiao tidak kekurangan uang. Bagaimana mungkin dia perlu menyewa rumah? Kau bicara omong kosong. Keluarga Xiao tidak akan melepaskanmu. Lihat. Ini surat perjanjian sewanya dengan tanda tangannya sendiri dan sidik jarinya. Itu benar-benar rumah sewaan. Ayo pergi, cukup untuk hari ini. Kau mungkin membiarkannya berlalu, tapi aku tidak. Soyuki, apalagi yang kau inginkan? Apalagi yang aku inginkan? Ini adalah rumah Tuan Chen sekarang. Apapun yang dia inginkan, kita jelas harus mendengarkan Tuan Chen. Chen Ping, demi masa lalu kita sebagai teman sekelas. Tolong tunjukkan belas kasihan dan lepaskan kami. Chen Ping. Aku memohon padamu, tidak bisakah kau melakukannya saja? Aku bisa melepaskanmu. Tapi kau harus meminta maaf kepada orang tuaku. Baiklah. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Juga, uang sewa selama kau menempati rumahku. Kau juga harus membayarnya padaku. Uang itu, Kakak Lei sudah memberikannya kepada pengurus. Kembalikan kepada kami sekarang. Uang apa yang kau bicarakan? Benar Chen Ping, kau benar-benar tidak masuk akal. Keuntungan haram yang dikumpulkan kepala pelayan Sam akan ditangani oleh pihak berwenang. Namun untuk uang sewa Panfaus ini, kau pasti sadar akan hal itu. Jadi berapa banyak yang kau inginkan? Villa paling dasar di Teluk Panlong. Biaya sewanya 300.000 per bulan. Kau telah menempatinya selama 3 bulan. Dan jika kita hitung dengan pengeluaran harian, Chen Peng, kau tidak bisa senaknya memeras orang. 1,5 juta. Berikan aku 1,5 juta. Dan aku akan membiarkan masalah penerobosan ini berlalu untuk saat ini. Tapi, aku hanya punya 300.000 padaku. Wenjing Fu Wei, Hei. Jangan lihat aku bangkrut. benar Shanshan. Kau yang memohon kepada kami untuk datang ke sini sejak awal. Bukan kami yang seharusnya membayar ini. Bagaimana kalian semua bisa seperti ini? Berhenti berdebat Nona Muda Xiao. Jika kau tidak punya uang tunai, kita bisa menulis surat utang. Tepat sekali. Tentu saja keluarga Xiao yang terpandang di Hongcheng tidak akan mengingkari hutang, bukan? Paman Bibi, aku salah bicara tadi. Dan aku menyampaikan permintaan maafku yang tulus. Aku minta maaf. Bawa mereka berdua pergi. Ayo pergi. Keluar sekarang dan jangan kotori rumahku. Kalian semua bisa pergi juga. Tuan Chin perlu istirahat. Nona Su, aku benar-benar minta maaf karena selalu merepotkanmu seperti ini. Sungguh memalukan. Jangan panggil aku Nona Su. Panggil saja aku Yuki. Baiklah, Yuki, aku ingin berterima kasih atas nama orang tuaku. Apa menurutmu ini terhitung sebagai pertemuan dengan orang tua? Ibu ayah, ini adalah teman yang meminjamkan rumah ini padaku, Su Yuki. Senang bertemu dengan Anda Paman dan bibi saya Yuki. Pertemuan pertama kita agak terburu-buru. Dan saya tidak membawa hadiah apapun. Saya sangat menyesal. Nona Su, Anda terlalu sopan. Anda bersedia meminjamkan rumah indah ini kepada anak laki-lakiku. Kami bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Anda. Meskipun aku tidak bisa melihat, hanya dengan mendengar suaramu, aku tahu gadis ini adalah kecantikan yang memukau. Dan juga berhati baik. Siapapun yang menikahimu akan benar-benar diberkati selama 8 kehidupan. Aku tidak sebaik yang kau katakan. Chen Ping sering bilang, aku punya temperamen yang buruk, dan dia bahkan pernah membentakku sebelumnya. Jika dia membentakmu lagi, beritahu aku, dan aku akan memberinya pelajaran. Yuki, aku perlu meminta bantuanmu.
Aku sedang mengobati kondisi mata ibuku, dan aku ingin tahu, apakah kau tahu, di mana aku bisa menemukan empedu ular berbisa 1000 tahun? Aku sudah bertahun-tahun di Hongcheng, tapi aku belum pernah mendengarnya. Namun, kita bisa pergi melihat pasar hantu di pohon willow besar. Pasar hantu pohon willow besar. Ya, itu tempat yang sangat kacau. Kau harus beristirahat dengan baik hari ini, dan aku akan menjemputmu besok. Kartu ini berisi 100 juta tunai. Ambil saja untuk saat ini. Berjaga-jaga jika kau membutuhkannya. Saudara matamu jeli sekali. Ini adalah plakat pinggang kuno. Itu hanya karena telah terkubur di bawah tanah dan terendam air begitu lama sehingga berkarat menjadi bongkahan besi padat. Jika kau tertarik, aku akan menjualnya padamu seharga 10.000. Hei, lihat, si gendut idiot itu baru saja mendapatkan keuntungan besar lagi. Orang itu jelas tidak tahu apa-apa. Begitu dia jatuh ke tangan pria gemuk itu, dia pasti akan dikuras habis. Dasar bodoh. Ini benar-benar barang yang bagus. Tentu saja, semua yang kujual adalah kualitas terbaik. Jika tidak, seandainya aku tidak punya anggota keluarga yang sakit di rumah, aku tidak akan menjualnya seharga 10.000. Jangan menyesal dengan 10.000. Aku benar-benar sedang buntu. Saudara, kau terlihat seperti pria yang memegang janjinya. Mari kita lakukan pertukaran yang bersih. Tidak ada pengembalian uang. The Jangan film khawatir was begitu aku membelinya. translated and Aku tidak akan narrated meminta by pengembalian uang. M-Media. Baiklah, kalau begitu. 10.000 untuk bongkahan besi. Pria itu pasti sudah gila. Anggap saja itu harga untuk sebuah pelajaran. Jadi dia memang punya uang. Giok hijau kekaisaran. Itu giok hijau kekaisaran. Sialan anak ini baru saja kaya mendadak. Ini digunakan sebagai bahan obat mata. Hei, saudara. Mari kita buat kesepakatan. Jual batu ini kepadaku. Mau? Tidak untuk dijual. Jangan tidak tahu berterima kasih sekarang. Giok hijau kekaisaran ini milikku. Coba ambil dariku dan lihat apa yang terjadi. Aku baru saja membeli ini. Semua orang di sini melihatnya. Bagaimana bisa menjadi milikmu? Aku menjual bongkahan besi padamu, bukan giok di dalamnya. Kau boleh mengambil bongkahan besinya, tapi gioknya tetap di sini. Astaga, pemuda ini akan mendapat masalah. Harta di tangan akan segera terbang. Ini toko penipu. Kau mencoba merampokku bukan? Cukup bicara omong kosong. Pilih tinggalkan giok hijau kekaisaran, atau nyawamu yang tertinggal di sini. Aku sudah mendengar reputasimu pasar hantu Daliu. Kau benar-benar sosok yang luar biasa. Hari ini aku ingin melihat apa yang sebenarnya bisa kau lakukan. Kau mencari mati. Sial pemuda ini. Kau pikir kau bisa merampokku hanya dengan gerakan itu? Kau anjing. Apakah kau di sini untuk mengacaukan pesta? Apakah kau tahu siapa yang mendukung tempat ini? Aku akan memanggilnya sekarang juga. Jika kau punya nyali, jangan lari. Halo Kak Jiao, cepat kemari. Seseorang sedang membuat masalah di sini. Balai Jui Kakak Jiao. Saudari Jia Aulajue. Bahkan jika Lin Tianhu datang, aku akan tetap menghajarnya sama saja. Jika kau punya nyali, jangan lari. Siapa yang dipanggil pria gemuk itu? Pasar hantu ini berada di bawah perlindungan Aula Jui. Siapa lagi? Kalau bukan dia, Kak Jiao. Tidak mungkin itu Kak Jiao kan? Wanita yang menakutkan dan kejam itu. Kak Jiao telah tiba. Siapa yang begitu berani? Kak Jiao, akhirnya kau datang. Seseorang baru saja membuat keributan di sini. Bukan saja dia memukul orang, tapi dia juga mencuri sebuah giok hijau kekaisaran bernilai jutaan dolar. Itu seharusnya untukmu. Dan bosku, Sepertinya aku harus mengambil tindakan yang lebih tegas kali ini. Kak Jiao itu dia. Dia orang yang merampas giok hijau kekaisaran milikku. Kak Jiao, bunuh dia sekarang. Jika aku membunuhnya, aku akan membunuhmu lebih dulu. Kak Jiao, dia orang yang mencuri giok hijau kekaisaran milikku. Kau telah berbisnis dengan cara paksaan selama beberapa waktu sekarang. Beraninya kau menjebak pria ini. Kau menganggapku bodoh. Tapi Kak Jiao, opeti yang kuberikan padamu tidak pernah kurang 1 sen pun. Mengapa kau memihak orang luar? Satu kata lagi darimu, dan aku tidak akan bersikap lunak padamu. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku tidak bisa melihat siapa yang berdiri di hadapanku. Tuan, tolong demi orang tua saya yang sudah lanjut usia, dan anak-anak saya yang masih kecil. Anggap saja saya seperti kentut. Ampuni saya, mohon. Bawa dia pergi. Jangan biarkan aku melihatmu di pasar hantu lagi. Ya ampun, pemuda ini. Dukungan apa yang dia miliki sampai begitu berani? Bahkan jika dia berani, bisakah dia lebih berani daripada bosku? Lin Tianjiao dari Aula Jui. Memberikan hormat. Berikan hormat kepada Tuan Chen. Bangkit.
Tidak perlu pamer seperti itu di masa depan. Tuan Chen, Anda datang ke pasar hantu tanpa memberitahu kami apa yang Anda cari. Saya bisa membantu Anda. Apa yang kubutuhkan tidak ada di sini. Panggil Lin Tianhu kemari. Ya, Kalian semua mundur. Jangan ganggu Tuan Chen. Terima kasih atas kerja kerasmu. Itu sudah kewajiban saya, Tuan. Tuan Chen, apa yang sedang Anda cari di pasar hantu kali ini? Aku sedang mencari empedu ular berbisa 1000 tahun. Aku sudah melihat-lihat hari ini, tapi sepertinya tidak ada di sini. Anda mungkin tidak tahu, tapi pasar hantu ini sebagian besar untuk pedagang kecil. Tidak ada yang benar-benar kelas atas di sini. Harta karun yang sebenarnya ada di Paviliun Harta. Paviliun Harta. Ini adalah inventaris harta karun dari Paviliun Harta. Silakan lihatlah. Memang ada banyak barang bagus di sini. Tapi empedu ular berbisa 1000 tahun. Sepertinya tidak ada. Aku harus terus mencari. Tuan Chen, saya tahu satu orang. Dia pasti memilikinya. Empedu ular berbisa 1000 tahun. Siapa? Gu Wenxian, orang yang menjalankan Hongqiang. Saya akan membawa Anda menemuinya besok. Bagus. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya tetap di tempat. Tanpa perintah saya, tidak ada yang boleh bertindak sembarangan. Dimengerti? Tuan Chen, silakan masuk. Sebuah rumah bersejarah di kota Longmu. Dengan energi ungu yang melayang dari timur. Feng Shui yang sangat bagus. Orang yang tinggal di sini jelas bukan orang biasa. Tidak ada sesuatu yang aneh dengan halaman ini. Tianhu. Sudah lama sekali. Bu Wentian. Tuan Tua Gua. Anda terlihat bugar seperti biasanya. Pemuda ini adalah wajah baru. Ya, ini Tuan Chen, tamu kehormatan Aula Jui saya. Maaf atas kunjungan mendadak dan telah mengganggumu, Tuan Tua Gua. Saya harap Anda tidak keberatan. Sama sekali tidak. Mari silakan masuk. Tuan Tua Gul, aku melihat rumah ini dirancang dengan presisi yang luar biasa. Apakah kau memiliki ahli yang memandu tata letaknya? Tuan Chen, Anda memiliki mata yang tajam. Saat saya pertama kali tiba di Hongqiang, saya dibimbing oleh seorang ahli dan membeli tanah dengan Feng Shui yang menguntungkan ini untuk membangun kediaman ini. Kediaman kuno kota Longmu. Tempat kabut ungu mengalir dari timur. Feng Shui yang bagus, sungguh bagus. Anda terlalu rendah hati, Tuan Chen. Andalah yang memiliki mata yang tajam. Tianhu, kau tidak pernah datang ke kediaman saya tanpa alasan. Anda dan Tuan Chen, bantuan apa yang Anda butuhkan dari saya? Katakan apa yang ada di pikiranmu. Sudah lama aku mendengar bahwa Tuan Tua Gul suka mengoleksi, dan koleksimu berisi setiap harta karun langka. Kami datang hari ini untuk meminta bantuan, untuk melihat apakah kau memiliki empedu ular berbisa 1000 tahun. Empedu ular berbisa 1000 tahun. Jangan khawatir, Tuan Tua Gua. Kami tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Selama Anda menyebutkan harganya, saya Lin Tianhu tidak akan menawar. Tianhu, bicara macam apa itu? Jika saya memilikinya, ambil saja. Membicarakan uang itu merendahkan martabat kita. Anda benar, Tuan Tua Gua. Mingzi Kingxin memang sangat efektif. Itu sudah merupakan tanaman obat yang langka. Dan terlebih lagi setelah 1000 tahun. Itu benar-benar barang langka di dunia ini. Saya tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua. Keberadaan benda ini sudah lama tidak diketahui. Namun, jika Anda ingin menemukannya, mungkin seni kultivasi spiritual bisa membantu. Saya bisa mencari tahu atas nama Tuan Chen. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Tua Gul. Anda terlalu sopan, Tuan Chen. Tuan Tua Gul, bolehkah aku bertanya, dari mana tahta naga yang kau duduki berasal? Singgasana naga ini, saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya di luar negeri. Dikatakan bahwa putra langit yang asli pernah duduk di atasnya. Ini adalah singgasana naga yang asli. Tuan Chen, Anda juga memperhatikan apa yang luar biasa darinya. Maafkan kelancanganku, tapi kau harus membakar tahta ini sesegera mungkin. Jika tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Apa yang Anda katakan? Kau hanya seorang pemuda, beraninya kau begitu kurang ajar. Apakah kau mengutukku untuk mati? Tuan Tua Gul, aku bermaksud baik. Jika itu caramu memandangnya, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Bocah, jika bukan karena Tianhu, kau bahkan tidak akan bisa melangkah ke rumah ini. Jika kau berani mengucapkan omong kosong seperti itu lagi, aku tak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Tolong tenanglah, Tuan Tua Gua. Tuan Chen mengatakan ini, dia pasti punya alasannya. Tuan Chen, Tuan Tua Gua bukan orang luar. Jika Anda telah melihat sesuatu yang salah, jangan sungkan. Jika Anda bisa menjelaskannya hari ini, kami akan melepaskannya. Tapi jika Anda tidak bisa memberikan alasan, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Memang, tahta naga ini memang objek dari putra langit yang sejati. Sayangnya, kebencian di atasnya terlalu berat. Jika aku tidak salah, seorang putra langit di masa lalu mati tepat di atas tahta ini. Jika tidak, itu tidak akan memiliki kebencian yang begitu besar. Mustahil. Tuan Tua Gul, alasan kau
belum terpengaruh oleh kebencian sampai sekarang, adalah karena feng shui rumah tua ini sangat bagus. Itu telah menekan sementara kebencian di atasnya. Namun, kepala naga di kursi ini sudah dikonsumsi oleh kebencian. Tidak akan lama sebelum ia mulai merenggut nyawa. Jika kau tidak percaya padaku, coba lihat kepala naga ini. Kepalanya mulai menghitam, tapi itu hanya oksidasi karena berlalunya waktu. Kebencian apa yang Anda bicarakan? Berhenti bicara omong kosong. Seseorang. Tuan Tuagu, jika kau tidak percaya padaku ya sudah. Aku hanya mencoba menyelamatkanmu. Karena kau membantuku menemukan empedu ular berbisa 1000 tahun. Aku ingin menyelamatkanmu. Tapi aku tidak pernah menyangka kebaikanku dibalas dengan ketidaktahuan seperti ini. Bulan ini, kau mengalami mimpi buruk tentang ular piton yang melilitmu. Dan terbangun terengah-engah. Tidak mudah bukan? Tunggu, tahan dulu. Bagaimana kau menebaknya? Tuan Chen, Anda harus menyelamatkan saya. Ular piton dalam mimpimu adalah ular yang sama di kursi ini. Mereka dipenuhi dengan kebencian. Untungnya mereka belum berubah menjadi hitam sepenuhnya. Jika sudah, aku khawatir bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jika kau ingin bertahan hidup, kau harus membakar kursi ini. Kau tidak bisa menggunakan api biasa. Kau harus memberi uang kertas untuk menenangkan naga dan membakarnya sampai menjadi abu. Tuan Chen, apakah tidak ada cara lain selain membakarnya? Apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Saya telah mencurahkan setengah upaya hidup saya untuk kursi ini. Tua, apakah ada cara lain? Aku mengerti. Aku bisa terlebih dahulu menghilangkan kebencian di kursi itu, lalu menghancurkan naga-naga ini. Dengan begitu kursi The itu film was akan selamat. translated Tuan Chen, tolong, and bertindaklah dengan narrated by cepat. M-Media. Mengapa aku harus membantumu? Kau baru saja mengatakan, aku bicara omong kosong. Tuan Chen, saya Tuan Tua Gua, yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Saya menyinggung Anda, dan saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Tuan Tua Gua, Anda tidak bisa melakukan itu. Tuan Chen, Tuan Tua Gua tidak bermaksud menyinggung Anda tadi. Tolong bersikaplah lunak. Di masa depan, kita mungkin masih membutuhkan Tuan Tua Gua. Tuan Chen, empedu ular berbisa 1000 tahun yang Anda minta, serahkan pada saya. Membasmi naga yang penuh kebencian sangat berbahaya, dan aku tidak sepenuhnya yakin akan berhasil. Namun, menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Aku akan mencoba. Naga yang lancang, beraninya kau mengamuk di sini. Ini benar-benar keterampilan ilahi yang diwariskan oleh Raja Naga untuk menangani beberapa naga jahat. Sebenarnya sesederhana ini. Tidak ada bedanya dengan kursi biasa. Namun pohon kuno yang Anda rawat di halaman pasti akan membantu Anda hidup panjang umur dan sehat. Tuan Chen, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang menyelamatkan hidup saya. Saya siap menembus api dan air untuk Anda. Dan saya tidak akan menolak permintaan apapun. Kalau begitu segera cari empedu ular 1000 tahun itu untukku. Namun meskipun empedu ular berbisa 1000 tahun, sangat efektif. Toksisitasnya juga sangat ganas. Saya berani bertanya, Tuan Chen, untuk apa Anda membutuhkannya? Untuk menyelamatkan ibuku. 3 tahun lalu, aku dijebak dan dipenjara. Ibuku menangis setiap hari sampai air matanya habis. Menangis sampai dia menjadi buta. Sekarang, aku bertekad untuk secara pribadi menyembuhkan kondisi matanya. Tuan, dengan kekuatan luar biasa yang Anda miliki, mengapa Anda tidak bisa mengobatinya sendiri? Matanya rusak karena kesedihannya. Aku takut dia tidak akan sanggup menerima pengobatan langsung. Oleh karena itu, aku harus menggunakan empedu ular berbisa 1000 tahun sebagai katalis obat. Tenang saja Tuan Chen, saya akan menguras kekayaan keluarga saya untuk membantu Anda menemukannya. Terima kasih Tuan Tuagu. Tuan Chen sudah larut. Saya punya permintaan kecil, dan saya harap Anda akan mengabulkannya. Tolong Tuan Tuagu katakan apa yang ada di pikiran Anda. Saya sudah menyiapkan perjamuan di rumah saya. Saya harap Anda berkenan hadir. Ingin mengajukan siulan untuk Anda. Tuan Tuagu, saya akan mengurus diri saya sendiri. Anda tidak perlu terlalu formal. Bagus. Saya Guen Tie, meskipun banyak kekurangan, masih memiliki pengaruh, baik di dunia bawah maupun lingkaran resmi Hongqiang. Mulai hari ini saya akan mengikuti jejak Anda, Tuan. Bos Hu menuangkan anggur. Tuan Tua Gu menawarkan siulan. Tidak ada orang lain di Hongqiang yang memiliki rasa hormat sebesar itu. Begitu mudah, dan sudah mencapai begitu banyak hal. Itu benar-benar luar biasa. Tuan Chen, saya ingin mengadakan perjamuan besar di Hotel Fuhel besok. Pertama sebagai balas budi, karena telah menyelamatkanku. Dan kedua untuk memperkenalkan Anda secara langsung kepada tokoh-tokoh paling terkemuka di Hongqiang. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Tuan Tuagu tidak perlu ada sikap yang begitu megah. The film was translated Kalau begitu atas nama and Tuan Chen, narrated terima by kasih Tuan Tua M-Media. Gue. Dengan adanya Anda di sini, Tuan Chen akan merasa segala urusan di Hongqiang menjadi mudah. Tuan Chen, jangan khawatir. Setelah perjamuan besok, Anda pasti akan dikenal luas di Hongqiang. Bagus. Ayo bersulang. Ayo bersulang.
Tuan Istana, saya baru saja mengambil inisiatif untuk menerima undangan itu atas nama Anda. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya, Tuan Istana. Anda pasti punya motif sendiri untuk melakukan itu, bukan? Tuan Istana, meskipun Aula Jui sangat kuat di Hongqiang, kita memang memegang pengaruh besar. Namun masih banyak kekuatan yang bersembunyi, mengincar kita seperti predator. Bisa mendapatkan seseorang seperti Tuan Tua Gul di pihak kita, sangat menguntungkan bagi Aula Jui dan Istana Naga. Bukankah Anda raja tanpa mahkota di Hangzhou? Bagaimana bisa ada orang yang berani menantang Anda? Tuan Istana, tolonglah Anda mempermainkan saya. Itu hanya perkataan orang luar untuk menyanjung saya. Meskipun Aula Jui sangat kuat di Hongqiang, kita masih menghadapi geng naga merah Kultus Sabit dan berbagai faksi lainnya. Mereka semua mengawasi kita seperti predator, terutama pemimpin geng naga merah, Feng Xihai, mengandalkan Qigong kerasnya yang luar biasa. Dia memimpin anak buahnya untuk melukai ratusan saudara kita setiap tahun. Lihat, bekas luka ini adalah akibat perkelahian dengan mereka. Di Hangzhou, siapapun yang berani bertindak gegabah, aku tidak akan melepaskan mereka, termasuk Anda. Tuan Istana, saya Lin Tianhu, mempertaruhkan nyawa dan reputasi saya untuk ini. Jika saya berani melakukan hal jahat, maka saya akan... Diam. Ya, 1 juta ini adalah milikmu. Apel, bagaimana dengan itu? Dengan 1 juta ini, penyakit ibumu bisa disembuhkan. Tidak jika aku benar-benar mengambil 1 juta ini, benar-benar tidak ada jalan kembali. Buka dan lihatlah. Uang tunai sungguhan 1 juta. Uang tidak berbohong. Senang sekarang. Kemari. Apa kau mengeluh karena itu tidak cukup? Biar ku beritahu. Jika kau menyenangkan hatiku, aku akan membelikanmu Ferrari. Bagaimana itu seharusnya cukupkan? Saudara Hao, aku tidak bisa melakukan ini. Sebaiknya kau cari orang lain saja. Kau tidak bisa, aku akan memaksamu melakukannya. Biar ku beritahu. Tidak apa hanya sebentar saja. Merasa sedikit pusing ya? Ku beritahu ya. Begitu seseorang meminum anggurku, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Terutama wanita yang sudah kuincar. Sebentar saja akan baik-baik saja. Jangan takut. Saudara Hao, aku tidak bisa mendapatkan uang ini. Aku benar-benar tidak bisa. Berhenti. Dari mana datangnya bajingan ini? Beraninya kau merusak kesenanganku. Kurasa kau memang ingin mati. Orang yang mencari mati adalah kau. Anhang, apakah kau baik-baik saja? Saudara Chen Ping, apa yang terjadi di sini? Dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Pengawal, ada yang mengacaukan pesta. Tangani dia untukku. Pengawal. Saudara Hao, dia berani membuat masalah di sini. Tangani dia untukku. The film was translated and narrated by M Media. Kalian berdua berikutnya. Apa yang kau lakukan? Biar ku beritahu. Bar ini milik Aula Jui. Dilindungi oleh Bos Hu. Apa gunanya kau pandai bertarung? Apakah dia berani menyinggungku? Lin Tianhu. Lin Tianhu, beraninya kau. Saya tidak berani, Tuan. Tuan Chen, apa yang terjadi lagi? Kau biarkan bawahanmu menjadikan wanita tak berdosa pelacur. Apakah ada hal yang tidak berani kau lakukan? Itu tidak mungkin, Aula Jui tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tuan Chen, di mana kau sekarang? Bar Feng Yu, Baiklah, aku akan menanganinya secara pribadi. kau tidak mau mengakuinya. Tunggu Lin Tianhu tiba, kita lihat kau mengakuinya atau tidak. Apakah kau baik-baik saja? Saudara Chen Ping, apakah kau sedang menelepon Bos Hu? Bagaimana mungkin? Siapa Bos Hu itu? Dia adalah Raja Dunia Bawah Hongqiang. Siapa yang berani bicara seperti itu kepada Bos Hu? Saya setuju. Menurutku dia hanya berakting. Dan kau hentikan sikap sok jagoanmu itu. Apa kau tahu siapa Bos Hu sebenarnya? Dia bahkan tidak akan tahu keberadaan sampah sepertimu. Bawa dirimu yang sampah itu dan pergi dari sini. 5, 4, 3, 2, Apa dia sudah gila? 1. Kepalanya pasti sudah pernah ditendang. Sampai berani bicara seperti itu. Siapa itu? Ini telepon dari Bos Hu. Halo Bos Hu. Ini aku. Kau berani menggunakan nama Aula Jui untuk melecehkan wanita tak bersalah. Dan kau bahkan berani memprovokasi Tuan Chen.
Bosku, mohon Anda harus membiarkan saya menjelaskan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak ada yang perlu dijelaskan. Jika Ola Jui tidak meratakan Barfeng Yue hari ini, maka aku Lin Tianyu akan menulis namaku secara terbalik. Tutup teleponnya. Saudara Chen. Saudara Chen, saya mohon ampuni hidup saya. Saya akan menyamir sepatu Anda. Saya akan menyamir sepatu Anda. Saya akan membuatnya mengilap seperti baru. Ampuni aku sekali ini saja. Semua orang di Hongcheng tahu. Semua orang tahu bagaimana bosku bertindak. Saya pasti akan berakhir tanpa jasad. Memohon ampun. Setelah semua hal jahat yang kau lakukan, kau masih ingin hidup. Saranku hubungi keluargamu untuk datang mengambil jenazahmu. Tolong jangan. Saudara Chen Ping, terima kasih untuk hari ini. Jangan sungkan. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi, Saudara Chen Ping, aku memohon padamu. Bisakah kau tidak memberitahu ibuku tentang apa yang terjadi hari ini? aku bisa menjaga rahasiamu. Tapi kau harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku berutang 1 juta dalam pinjaman berbunga tinggi. Apa? 1 juta dalam pinjaman berbunga tinggi. Itu bukan jumlah yang kecil. Bagaimana kau bisa berhutang sebanyak itu? Ibuku menderita penyakit ginjal parah. Kami tidak punya uang di rumah. Dokter mengatakan, mereka hentikan perawatan jika kami tak bayar biaya rumah sakit. Aku putus asa. Jadi aku mengambil pinjaman. Aku pikir aku akan membayar tagihan rumah sakit dan selesai. Tapi bunganya terus naik. Aku sama sekali tidak bisa membayarnya kembali. Lalu aku pergi ke tempat Kak Yan. Dan mereka mulai memaksaku. Aku tahu kau bukan orang seperti itu. Tapi, Saudara Chen Ping, kau harus percaya padaku. Aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu bahkan sekalipun. Tolong percayalah padaku. aku percaya padamu Han, aku percaya padamu. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk mengurus 1 juta itu untukmu. Saudara Chen Ping, aku tahu kau benar-benar ingin membantuku. Tapi kau baru saja keluar dari penjara. Kau bahkan belum memiliki pekerjaan yang layak. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Serahkan itu padaku. Tuan Chen, saya sudah membawa orang menghancurkan Barfeng Yue, dan 2 bajingan itu sudah dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Dimengerti. Jaga anak buahmu agar tetap tertib. Dan jangan biarkan aku melihat hal seperti itu lagi. Saudara Chen Ping, bukankah kau bilang kau akan pulang untuk tinggal? Ini rumahmu. Itu dipinjamkan kepadaku oleh seorang teman. Jika perlu, kau bisa tinggal di sini juga. Ada banyak kamar. Ibu ayah aku pulang. Chen Ping, kenapa kau pulang begitu larut? Kau membuatku sangat khawatir. Han, Istriku. Chen Ping dan Hanan sudah kembali bersama. anak ini, kenapa kau tidak memberitahu kami kau akan menemui Han? Aku baru saja keluar untuk makan dengan Han. Tidak apa-apa. Tolong jangan khawatir. Lalu bagaimana dengan Han? Ibu? Sudah mulai larut, jangan ganggu Paman Chen dan yang lainnya. Kita bisa membicarakannya setelah sampai di rumah. Paman film Bibi, was Chen Ping, translated maaf atas and masalah hari ini. narrated by Ibu M dan aku Media. akan kembali sekarang. Baiklah, hati-hati di jalan. Aku juga lelah. Aku akan ke kamarku untuk beristirahat. Tunggu, Chen Ping. Kurasa kau sudah cukup lama. Beristirahat di rumah. Aku sudah mencarikan pekerjaan untukmu. Bersiaplah untuk itu. Ayah aku punya urusanku. Sendiri untuk diurus. Bisnis apa yang mungkin kau miliki? Masih berpikir untuk menjalani hidup tanpa arah. Ibumu dan aku tidak bisa menanggungmu selamanya. Chen Ping, pekerjaan ini didapat ayahmu dengan menelan harga diri. Kau harus mengerti sejauh mana orang tuamu berusaha. Kau baru saja keluar dari penjara. Memiliki pekerjaan yang stabil lebih baik dari apapun. Han. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak Chen Ping, para penagih utang mengejarku. Mereka datang untukku. Aku takut ibuku akan tahu. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak, itu mereka. Bocah, kau berutang uang padaku. Dan kau pikir bisa bersembunyi. Jika kau tidak membayar hari ini, Bensin. aku akan menjualmu ke kelab untuk melunasinya. Saudara, bisakah kau memberiku beberapa hari lagi tolong? Aku pasti akan bisa membayarnya kembali dalam beberapa hari. Minta waktu lagi. Jangan harap. Jika kau tidak bisa membayar, maka gunakan tubuhmu. Hai. Berapa banyak hutangnya padamu? Bocah, apa kau mampu membayarnya? Apa kau tahu berapa banyak yang dia utangkan padaku? Bukankah hanya 1 juta? 1 juta? Bermimpilah. Saudara, kau sendiri yang bilang padaku minggu lalu, selama aku membayar 1 juta itu, kita impas. Minggu lalu adalah minggu lalu. Saat kau meminjam uang dari kami ada bunganya. Kau tidak bisa melewatkan bunganya. Sekarang,
Aku mau 5 juta. Tidak kurang 1 sen pun. 5 juta. Baiklah 5 juta, kalau begitu. Apakah kita sepakat? Kakak Chen-Ping, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Bocah. Siapa saja bisa membual. Tapi jika aku tahu, kau membohongiku, aku akan memberimu pelajaran. Aku Chen-Ping selalu menepati janjiku. Hari ini, ikut saja denganku ke ban untuk menarik uangnya. Baik. Aku akan percaya perkataanmu kali ini saja. Ayo pergi ke ban. Ayo. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu hari ini? Halo, saya ingin menarik sejumlah uang. Jika Anda ingin menarik uang, Anda bisa menggunakan ATM. Dengan begitu, Anda tidak perlu mengantre. Saya akan menarik jumlah yang cukup besar. ATM mungkin tidak bisa mengeluarkan jumlah sebanyak itu. Berapa banyak yang ingin Anda tarik? 5 juta. Bukankah ini Chen-Ping? Apakah kau masih mengingatku? Siapa kau? Ini aku Ma Dongma. Mai Dongmei. Teman lama kau tidak ingat. Benar. Mai Dongmei. Aku ingat sekarang. Bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini? Aku jelas tidak sesukses dirimu. Begitukah? Apa kau sudah terbiasa hidup setelah keluar dari penjara? Itu bukan urusanmu. Chen-Ping sepertinya selama bertahun-tahun di balik jeruji besi. Kau tidak belajar apapun yang berguna, selain cara menjadi orang yang sok tahu bukan. Dongmei, apa yang membawamu kembali ke Hongchen? Aku dengar kau putus sekolah setelah sekolah menengah. Chen-Ping, siapa yang kau remehkan? Lantas kenapa kalau aku berhenti sekolah setelah SMP? Itu masih lebih baik daripada menjadi lulusan universitas yang berakhir di penjara sepertimu. Lihat itu. Itu pacarku. Dia pemilik perusahaan terbuka. Aku di sini ke bank untuk membuat kartu hari ini. Segera semua asetnya yang bernilai ratusan juta akan berada di bawah kendaliku. Kalau begitu selamat untukmu Dongmei, karena telah menemukan pacar yang begitu kaya. Tuan, sesuai instruksi dari manajemen, Anda harus menjadwalkan janji temu terlebih dahulu. Jika Anda ingin menarik 500.000, apa Anda sudah membuat janji temu? Aku butuh uangnya dengan mendesak dan belum membuat janji temu. Aku punya 100 juta di sini. Bisakah Anda membantuku menarik 5 juta? Ini darurat. 100 juta. Chen-Ping, kau hanyalah mantan narapidana yang hidup dari orang lain. Mantan narapidana yang hidupnya pas-pasan. Dari mana kau bisa mendapatkan 100 juta? Apa kau harus terus berpura-pura seperti ini? Tuan, itu adalah aturan bank kami. Bahkan jika Anda punya 1 miliar itu tidak akan mengubah apapun. Begitukah? Apakah itu kartu naga emas ungu? Tuan, silakan duduk di sini. Saya akan segera memberitahu manajer cabang. Chen-Ping, apa kau benar-benar punya 100 juta? Apakah aku punya 100 juta atau tidak? Bukan urusanmu. Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti ya? Biar ku beritahu sesuatu. Memalsukan kartu bank adalah tindak kejahatan. The film was Kau akan kembali ke penjara translated cepat and atau lambat. narrated by Bagaimana M mungkin Media. mantan narapidana sepertimu punya uang? Jangan pikir aku tidak tahu. Ayahmu masih di luar sana. Menyapu jalanan. Selamat siang, Tuan. Saya manajer di sini. Manajer Zhang. Ada yang bisa saya bantu? Aku perlu menarik 5 juta. Bisakah aku melakukannya tanpa janji temu? Kartu naga emas ungu. Ya, Anda adalah VIP jadi tidak perlu janji temu. Apa kalian semua melakukan kesalahan? Dia hanya mantan narapidana yang baru keluar dari penjara. Bagaimana mungkin dia punya begitu banyak uang? Jika begitu, aku ingin menarik 1 juta sekarang juga. Maaf, Anda tidak bisa melakukan penarikan tanpa janji temu. Silakan mengantre di sana. Dan tolong jangan ganggu operasional kami. Bank macam apa ini? Aku akan melaporkan kalian semua. Kenapa dia bisa menyerobot antrean tanpa janji temu? Tuan ini menggunakan kartu naga emas ungu. Jadi dia tidak perlu janji temu. Saya akan melayaninya secara pribadi. Seseorang sepertimu nasabah retail biasa, tidak pantas dibandingkan dengan tuan ini. Tapi dia, seorang mantan narapidana, adalah VIP tertinggi kalian. Apa kalian salah paham? Kartu naga VIP tuan ini adalah barang pesanan khusus dari keluarga Su, yang terkaya di Hongqiang. Apa kau pikir bisa dibandingkan dengan keluarga Su? Hei manajer, mantan narapidana itu, bagaimana mungkin dia terhubung dengan keluarga Su? Kalian semua sebaiknya memeriksa ini dengan benar. Bank Hongqiang mengakui kartunya bukan orangnya. Keamanan, seret wanita gila ini, yang membuat keributan ini keluar. Hei, kau. Mohon maaf tuan. Mari lanjutkan diskusi kita di ruang VIP. Silakan. Ingatlah, jika kau berani mendekatiku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan.
Kalian menyalahgunakan pelanggan. Aku akan mengajukan keluhan terhadap kalian sekarang juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin orang malang seperti Chen Ping memiliki koneksi dengan keluarga Su? Bukankah ini saudari Dong Mei? Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Gangzi, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau sedang menagih utang? Ada bocah yang berutang uang pada kita, dan dia bilang dia akan datang ke sini untuk menarik uang tunai. Aku harus mengawasinya, karena takut dia kabur. Aku mengawasinya sepanjang waktu. Baiklah, kalian berdua kembali bekerja. Mampirlah ke rumah untuk minum saat kau luang. Oke, kembalilah bekerja. Hei, Gangzi, pria yang berutang padamu. Apakah namanya Chen Ping? Chen Ping. Ya, itu dia Chen Ping. Bocah itu berutang 5 juta pada kita. Sempurna, Chen Ping ini. Akhirnya aku punya sesuatu untuk menjatuhkannya. Gangzi, kenapa dia berutang padamu? Sebenarnya itu bukan utangnya. Ada seorang wanita yang berutang bunga tinggi pada kita. Bocah itu ikut campur dan bersikeras melunasinya untuk wanita itu. Aku punya cara agar kita bisa mendapat banyak uang. Mau dengar? Katakan padaku. Anak bernama Chen Ping ini punya 100 juta di rekeningnya sekarang. Karena kau punya keunggulan atasnya. Sayang sekali jika tidak memerasnya. Bocah itu punya 100 juta. Dia tidak terlihat punya uang. Mari kita tunggu dia keluar dan lihat. Kita akan segera tahu. Jika dia benar-benar bisa menarik 5 juta. Bukankah itu membuktikan dia sebenarnya kaya raya? Benar juga, kau memang tajam saudari Dong Mei. Tepat 5 juta tidak kurang 1 sen pun. Silakan dihitung. Sial bos, kita ketiban durian runtuh. Bocah. 5 juta tidak akan cukup. Apa maksudmu? Bukankah kita sepakat 5 juta? Maksudnya persis seperti yang kukatakan. Sekarang kami ingin pokok ditambah bunganya. 10 juta. Chen Ping, kau punya uang bukan? Kau punya 100 juta di rekening bukan? 10 juta ini bukan apa-apa bagimu. Hanya uang jajan. Akan kukatakan sekali lagi. Jika kau tidak mengambil 5 juta ini, maka uang ini tidak akan jadi milikmu lagi. Bocah, uang ini sekarang milikku. Lepaskan. Atau jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Kau mencari mati. Apa kau sedang mencari masalah? Gangzi, hajar dia. Hajar dia. Jangan mencari masalah, bocah. Aku didukung The oleh geng film was Naga Merah. translated and Bos kami adalah narrated Fang by Sihai. M Media. Jadi kau salah satu antek Feng Sihai. Apa takut sekarang? Aku tadinya berniat mengampuni nyawamu. Tapi karena kau bersama geng Naga Merah, dan kau bekerja untuk Feng Sihai, maka aku tidak akan melakukannya. Kau. Mundur, jangan mendekat. Aku tidak akan menyentuhmu, itu hanya akan mengotori tanganku. Chen Ping, akhirnya kau kembali. Chen Ping, kenapa kau selalu pergi begitu saja? Apa kau tahu? Sudah berapa lama Han Han menunggumu? Tidak apa-apa, Ibu. Bibi Chen Ping keluar. Karena urusanku, sekarang ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan Chen Ping secara pribadi. Baik, silakan lanjutkan. Nona Wang, mereka berdua benar-benar sudah dewasa. Menurutku, mereka pasangan yang serasi. Memang benar. Chen Ping, pria-pria tadi. Mereka tidak menyulitkanmu kan? Tidak, jangan khawatir. Mereka tidak akan mencarimu lagi. Benarkah? Terima kasih banyak, Chen Ping. Halo Chen Ping. Di mana kau sekarang? Aku akan datang mencarimu. Mencariku ada apa? Tidak bisakah kau mengatakannya lewat telepon? Apa kau benar-benar sebodoh itu? Atau kau hanya berpura-pura bodoh? Aku menyukaimu. Jika aku ada waktu, aku akan menemuimu. Jadilah anak baik dan dengarkan aku. Chen Ping. Apa itu pacarmu? Tidak apa-apa. Jika kau tidak ingin membicarakannya, tidak perlu. Mengenai hari ini, terima kasih Chen Ping. Aku akan pulang sekarang.
Hei Han. Mau kemana kau? Aku akan mencari Han. Apa maksudmu mencari Han? Pergi bekerja sekarang. Ayah, aku mengerti, tunggu. Bos sudah menekan kami. Pergi ke kantor dan melaporlah. Atau jangan repot-repot kembali ke rumah keluarga Chen. Sun Xiaomeng. Kau pasti Chen Ping. Siapa kau? Siapa aku bukan urusanmu. Jika bukan karena ayahmu yang memohon pada ayahku, hari demi hari, aku tidak akan membuang waktuku dengan mantan narapidana sepertimu. Perusahaan Sinyu kami adalah anak perusahaan Sugroup. Kami termasuk yang terbaik di industri ini. Tak terhitung orang yang akan bersusah payah hanya untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Fakta bahwa kau bisa masuk adalah keberuntungan bagimu. Itu adalah keberuntunganmu. Grup Su, bukankah itu perusahaan Yuki? Apa yang kau senyumkan? Lihat ekspresi menyedihkan di wajahmu itu, begitu kita sampai di perusahaan. Jangan berani-berani memberitahu siapapun bahwa kau mengenalku. Apa kau juga menyinggung seseorang? Sama sepertiku. Xiang Xige. Apa yang membuatmu berkata begitu? Kau benar-benar tidak tahu. Kami harus menagih lebih dari 2 juta itang bulan ini saja. Jika kami tidak bisa menagihnya, kami akan kehilangan pekerjaan. Lebih dari 2 juta. Sebanyak itu. Percayalah, para debitur ini semua benar-benar sulit diatur. Hanya dengan kita berdua, kita tidak akan pernah mendapatkan uangnya kembali. Jangan khawatir, aku di sini. Kita pasti akan menagih utang itu. Uang yang terutang pada perusahaan adalah uang yang terutang pada Yuki, dan uang yang terutang pada istriku. Aku akan mendapatkan kembali setiap sennya. Katakan padaku, dengan begitu banyak akun yang menunggak, apa yang sebenarnya dilakukan CL? Kecilkan suaramu. Jika seseorang mendengarmu dan melaporkannya, kita akan dalam masalah besar. Apakah benar-benar seserius itu? Dia hanyalah seorang CL. Apakah dia benar-benar mengira dirinya semacam kaisar? Apa kau sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Atau kau hanya di sini untuk bergosip? Chen Ping, kebijakan perusahaan menyatakan bahwa semua karyawan baru harus mentraktir seluruh kantor makan. Sebaiknya kau bersiap untuk itu. Aturan konyol macam apa itu? Apakah itu aturan yang kau buat sendiri? Kak Chen, ini benar-benar kebijakan perusahaan. Jika kau menyinggungnya, dia akan membuat hidupmu seperti neraka. Karena kau sudah bergabung dengan departemen penjualanku, kau harus mengikuti aturanku. Kui Xiyuan. Atau kau bisa keluar sekarang juga. Kak Jiwan, Maaf, aku tidak punya uang untuk mentraktir semua orang. Jika kalian ingin makan, silakan bayar makanan kalian sendiri. Kalian bukan pengemis. Jadi kenapa kalian memohon makanan padaku? Hei, Chen Ping ini sudah keterlaluan. Dia bahkan tidak mau meladeni manajer kue, sedikit pun. seberapa kuat sebenarnya pendukungnya? Dia bahkan membandingkan kita dengan pengemis. Lagi pula siapa yang mau makanannya? Pasti karena hubungannya dengan Xiaomeng. Lihat saja orang seperti apa yang dia rekrut. Sun Xiaomeng. Lihat kekacauan yang kau rekrut. Sialan kau Chen Ping. Tunggu saja. Manajer Kui, The film Chen was Ping tidak translated menghormatimu hari and ini. narrated Bertindak by seperti M itu, Media. Anda benar-benar sabar. Karena belum menanganinya. Jika ku biarkan bajingan itu lolos begitu saja, bagaimana aku bisa tetap menjadi manajer? Tepat sekali. Hei, kemari. Panggil si brengsek Chen Ping itu. Jika dia tidak muncul malam ini, kau yang akan membayar seluruh tagihannya. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Kak Chen Ping, manajer Kui menyuruhku memberitahumu untuk segera ke tempat karaoke KTV Hongqiang untuk mentraktir rekan-rekan minum. Jika tidak, mereka akan melampiaskannya padaku. Si Jing, jangan khawatir. Aku sedang dalam perjalanan. Chen Ping, aku salah pagi tadi. Aku membuat pangsit di rumah. Ini? Tapi aku ada urusan mendesak sekarang. Aku harus pergi. Bagaimana kalau begini? Ikutlah denganku. Kita bisa memakan pangsit ini saat kita kembali nanti malam. Baik. Apakah dia setuju? Dengar semuanya. Saat Chen Ping tiba, aku ingin kalian semua memaksanya minum. Siapapun yang berhasil membuatnya mabuk, mendapat bonus ganda di akhir tahun. Minum. Hidup manajer Kui. Jangan khawatir manajer Kui. Aku jamin aku akan membuat Chen Ping diseret keluar dari sini sebelum malam berakhir. Benar manajer Kui, jangan khawatir. Saya jamin, saya akan membuatnya mabuk sampai dia tidak tahu di mana dia berada. Sialan. Benar-benar hadiah yang menarik yang satu ini. Manajer Kui, Pinyalah mau tidak. Apa kau tidak lihat aku sedang sibuk?
Bawa semua gadis di bilik ini. Dan bawa mereka ke ruangan sebelah. Serigala liar. Aku ingin mereka menghiburku dengan benar malam ini. Baik, Tuan. Hei, ini pakarku. Dia bukan untuk kau ambil. Belum ada yang pernah berani menolak. Apa yang aku serigala liar inginkan? Cantik. Ikutlah denganku. Aku punya Lafayette tahun 82 yang menunggumu. Kau mulai merasa hebat ya? Hajar dia. Apel. Sudah takut. Biar kuberitahu sesuatu. Di dunia ini, yang banyak selalu menindas yang sedikit. Aku bukan orang yang picik. Pergilah dari sini sekarang. Dan akan kubiarkan masalah ini berlalu. Tunggu saja kau. Kalau punya nyali sebutkan namamu. Mari kita lihat bagaimana aku menghabisimu. Nama saya Kui Shiyuan. Aku akan menunggumu di sini. Panggil orang-orangmu dan kembalilah. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Dasar anjing. Tunggu saja, bagaimana aku akan berurusan denganmu nanti. Pergi. Manajer Kui luar biasa. Dia membuat para preman itu begitu ketakutan. Sampai mereka tidak berani bersuara sedikit pun. Preman apa? Menurutku manajer Kui kita adalah bos jalanan yang sebenarnya. Benar-benar. Manajer Kui yang terbaik. Ini manajer Kui bersulang untukmu. Kalian benar-benar hebat malam ini. Aku akan meminta mereka membawakan beberapa botol lagi. Roman Conti, agar kita bisa benar-benar menikmati diri kita. Minumlah. Manajer Kui yang terbaik. Hidup manajer Kui. Kak Kui, mungkin sebaiknya kita pergi saja. Bagaimana jika dia benar-benar memanggil orang? Kita akan dalam masalah. Xiaomeng, apa yang kau takutkan? Ada aku di sini kan? Manajer Kui. Aku dengar tempat karaoke KTV ini adalah wilayah Bos Hu dari Aula Jui. Apakah tidak, Apel? Apa kita membuat masalah di sini? Bos Hu dan aku sangat dekat. Bahkan jika dia datang, dia tetap harus memberiku muka. Benar-benar. Kak Kui sangat dekat dengan Bos Hu. Sangat dekat. Manajer Kui, aku tidak pernah menyangka. Anda penuh kejutan. Ternyata mengenal Bos Hu. Tentu saja. Karena kita kenal Bos Hu. Apa yang harus kita takutkan jika dia berani kembali? Manajer Kui, hajar dia sampai giginya berserakan di lantai. Benar-benar. Chen Pin. Apa yang kau tertawakan, pengecut? Wanitamu. Hampir saja diganggu tadi. Dan kau bahkan tidak berani bersuara. Benar kan? Chen Ping, aku mulai bertanya-tanya, apakah kau benar-benar seorang pria? Hei, kau bukan? Kamu juga impoten di bagian itu ya? The film was translated Apa? and narrated by M. Muncul Media. lain. Seseorang berani membuat masalah di tempatku. Benar, bos. Aku hanya menahan diri untuk tidak bertindak. Demi menghormati Bos Hu. Binzi. Ada apa, Bos Ho? Seseorang membuat masalah di KTV kita. Pergilah dengan serigala liar dan periksa. Baik, Binzu. tidak ada yang akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Ayo pergi. Siapa yang memukul tadi? Cepat keluar. Itu aku, kenapa? Kau punya nyali juga, bocah. Kemari. Berlutut dan minta maaf padanya sekarang juga. Lalu kita anggap impas. Minta maaf. Jangan harap. Sebelum kau banyak bicara, bocah, kau harus belajar menimbang konsekuensinya. Di sekitar sini, tidak ada yang berani menolak permintaanku. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Saudara Kui kami adalah teman Bos Hu. Jika kau berani menyentuhnya, Bos Hu tidak akan pernah melepaskanmu. Kalian berdua kenal Bos Hu? Apel. Aku adalah saudara Bos Hu. Tunggu saja kau. Mengenai masalah hari ini, sebenarnya tidak masalah jika kau hanya meminta maaf, tapi menggunakan nama Bos Hu untuk menipu dan memeras orang. Tak satu pun dari kalian akan keluar dari sini. Kalian bodoh. Saudara Bin kami adalah penegak tingkat atan yang ditunjuk langsung oleh Bos Hu. Berbicara padanya seperti itu, kau benar-benar telah menjebak dirimu ke dalam maut. Dengar kakak besar, saudaraku dan aku hanya minum sedikit. Aku tidak mengenali kehebatanmu. Tolong, Anda adalah orang yang berkedudukan. Biarkan kami pergi seolah kami bukan siapa-siapa. Membiarkan kalian pergi seolah kalian bukan siapa-siapa. Awalnya masalah ini bisa berakhir dengan permintaan maaf. Tapi karena kau bersikeras menggunakan nama Bos Hu untuk menipu dan memeras orang, ini tidak akan sesederhana permintaan maaf lagi. Bawa mereka semua pergi. Biarkan bos yang memutuskan nasib mereka. Masuk ke sana. Binzi, kenapa kau membawa gerombolan berandal ini ke sini?
Ini adalah orang-orang yang membuat masalah dengan serigala liar. Tidak bisakah kau menanganinya sendiri? Kenapa membawanya padaku? Bocah ini mengaku dia kenal Bos Hu. Aku tidak yakin. Jadi aku harus membawa mereka untuk kau tangani, bos. Yang mana? Yang ini. Kau kenal Bos Hu? Temanku mengenalnya. Siapa nama temanmu? Aku sudah bersama Bos Hu selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika aku belum bertemu teman-temannya, aku tahu semua nama mereka. Katakan, namanya adalah Wang Fugui. Tidak. Itu Sun Sihao. Apa katamu? Kau punya nyali. Berani menggunakan nama Bos Hu dengan sia-sia. Singkirkan dia. Hei, bos. Aku salah. Aku pantas mati, aku hanya berbohong. Aku pantas mati. Aku sama sekali tidak kenal Bos Hu. Tolong semuanya ampuni aku. Bukankah tadi kau merasa dirimu hebat? Seolah Bos Hu akan meluangkan waktu untukmu. Saudara serigala liar, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sekarang kau tahu cara mengemis belas kasihan. Sudah terlambat. Serigala liar, semua ini bermula karena kau. Katakan padaku bagaimana kau ingin menangani ini. Sekelompok berandal yang panas kepala. Cacat saja mereka. Itu hanya akan merusak reputasiku. Aku masih harus mencari nafkah di sini. Biarkan mereka semua pergi. Terima kasih serigala liar. Terima kasih, tapi para pria boleh pergi. Tinggalkan gadis-gadis itu bersamaku. Serigala liar, ini pakarnya. Bolehkah aku membawanya pergi? Apakah aku memberimu terlalu banyak muka? Jika kau tidak pergi dari sini sekarang juga, jangan menyesal. Aku pergi sekarang. Mengun. Jaga dirimu. Aku pergi. Tapi serigala liar masih di sini. Hei! Apel, tidak sanggup meninggalkan pacarmu? Tidak mau pergi? Aku tidak pernah berniat pergi. Kau berani menantangku? Aku akan membunuhmu. Tutup pintunya. Tidak ada yang boleh keluar. Apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang akan membiarkan kita pergi? Aku perhatikan Chen Ping tidak pergi tadi. Mungkinkah bocah ini telah membuat masalah lagi? Chen Ping, jika kamu ingin mati, mati saja sendiri. Sekarang lihat ini. Kau membuat kita semua tidak bisa pergi. Maafkan aku, Chen Ping. Ini semua karena aku. Tidak apa-apa, aku bisa menangani ini. Binzi, habisi dia. The film was translated and narrated by M Media. Sial, apakah dia benar-benar sehebat itu? Chen Ping punya kemampuan nyata. Jika kau bukan salah satu anak buah Lin Tianu, kau sudah jadi mayat sekarang. Binzi, apakah kau menjadi tidak berguna? Kau bahkan tidak bisa menangani bocah kurus ini. Biarkan orang-orang ini pergi. Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi hari ini. Kau masih ingin pergi, membuat masalah di wilayahku. Hari ini adalah pemakamanmu. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Kau bajingan, kau bisa berkelahi. Bagus. Hari ini aku akan menggilingmu ke tanah. Kau tidak berguna. Jika aku ingat dengan benar, Lin Tianu telah memperingatkanmu lebih dari sekali untuk menjalankan bisnis yang sah. Membuat keributan seperti ini hari ini. Apakah kau meminta izin Lin Tianu? Kau pikir bisa mendikteku? Awasi mereka. Aku akan segera kembali. Chen Ping, dasar bodoh. Jika kau memanggil Bos Hu, kita semua tamat. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sebelum Lin Tianu tiba, kau akan mati? Aku baru 28 tahun. Aku bahkan belum menikah, aku belum punya anak. Aku tidak mau mati. Bos, anak saya masih di bawah umur. Saya tidak mau mati. Orang tuaku sudah pensiun. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku, lepaskan saja aku. Bos Hu, bagaimana kau ingin menangani ini? Jelaskan padaku dengan jelas. Apakah orang itu benar-benar bernama Chen Ping? Ya, ada seseorang yang mengatakan bahwa dia memang Chen Ping. Huzi, aku akan segera ke sana sekarang. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh bergerak. Dimengerti, Bos Hu? Dimengerti. Bagaimana situasinya? Mengapa Bos Hu datang sendiri? Berhenti menangis. Aku punya kabar baik untukmu. Aku baru saja bicara dengan Bos Hu. Dia akan sampai di sini sebentar lagi. Jika kau punya kata-kata terakhir, ucapkan sekarang. Kau bisa mengucapkannya sekarang. Kita benar-benar tamat. Saudara Ho,
Ini semua salah Chen Ping. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak bisakah kau lepaskan kami saja? Ya saudara Ho, biarkan kami pergi saja. Jika kau punya nyali tunggulah Bos Yu. Jangan jadi pengecut. Bocah Chen Ping itu, dia sepertinya tahu 1 atau 2 trip. Dia melukai 2 anak buah kita. Salam Bos Yu. Bukankah sudah kubilang untuk menunggu dengan tenang? Bos Wu saya. Mohon maaf kepada semua orang di sini. Saya Lin Tianhu gagal mendisiplinkan anak buah saya dengan benar. Saya harap kalian semua bisa memaafkan. Bos Wu, tolong dengarkan penjelasanku. Seseorang seret mereka keluar. Hajar mereka sampai mati. Bos Yu, permohonan maaf saya yang tulus kepada Anda semua. Sebagai tanda penyesalan saya, hari ini seluruh tagihan kalian gratis. Juga, saya akan menyuruh anak buah membawa beberapa botol anggur. Kalau begitu mewakili semuanya, aku berterima kasih atas kemurahan hatimu Bos Yu. Tidak perlu begitu. Ini hal terkecil yang bisa saya lakukan. Bos Yu, siapa orang-orang ini? Kau benar-benar berani. Apakah kau tahu siapa Chen Ping itu? Siapa dia? Dia adalah Tuan Istana dari Istana Naga kita. Istana Naga. Tuan Istana, kau beruntung masih hidup hari ini. Leluhurmu pasti sedang melindungimu. Ambil 2 botol anggur berkualitas dan antar sendiri padanya. Terima kasih Bos Yu, saya akan pergi sekarang. Tunggu, Tuan Istana tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Apakah kau tahu apa yang harus dilakukan? Dimengerti Bos Yu, saya mengerti segalanya. Saya pergi sekarang. Saudaraku, apa yang kau lakukan? Apakah ini nyata? Aku tidak sedang bermimpikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Ping, kau kenal Bos Hu? Jika kau juga tidak mengenalnya, mengapa dia bersikap begitu tidak seperti biasanya dan begitu sopan kepada kita? Ini pasti karena teman manajer kue yang meminta Bos Hu untuk menjaga kita. Benar-benar sekali. Tadi saat Lin Tianhu masuk, dia membantu manajer Kui berdiri terlebih dahulu. Tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali. Itulah yang terjadi. Kui Jiuan, apa yang sebenarnya terjadi? Kau kenal Lin Tianhu atau tidak? Sejujurnya, teman sayalah yang mengenal Lin Tianhu. Dia pasti telah menunjukkan Lin Tianhu foto saya. Itulah sebabnya Lin Tianhu mengenali saya. Saudara Ho. Saudara Hu, kau sudah kembali. Tidak, tidak, tidak. Ini hanya salah paham semuanya. Saya hanya ke sini untuk membawakan kalian anggur. Ini ada 2 botol Louis 13. Silakan dicicipi. Jika kalian butuh sesuatu minta saja. Saya akan berada tepat di luar pintu. Tuan, The film was apakah ada hal lain yang translated Anda and butuhkan? narrated by M Media. Saya akan berada di luar. Jika Anda butuh sesuatu, panggil saja saya. Louis 13. Saya dengar sebotol harganya lebih dari 100.000. Manajer Kui, Anda punya pengaruh yang cukup besar. Kita semua mendapatkan keuntungan dari pengaruhmu manajer Kui. Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa meminum minuman keras lezat ini? Saya tidak berani meminum ini. 1 tegukan saja. Harganya setara dengan gaji bulanan saya. Ini hanya sebotol Louis 13. Teman saya dan saya meminumnya seperti air setiap saat. Manajer kue, apa sebenarnya pekerjaan teman Anda? Itu pengaruh yang luar biasa. Dia benar-benar mengenal Lin Tianhu. Teman saya. Dia hanya orang yang bertahan hidup di dunia bawah. Han. Sudah larut, ayo pergi. Baiklah. Bukankah itu Chen Ping? Kudengar kau dicampakkan oleh Nona Su yang cantik itu. Dan sekarang kau mendapatkan pelacur jalanan. Tuan Muda Xiao, apakah lenganmu sudah sembuh? Apakah kau ingin aku mengantarmu kembali ke rumah sakit? Chen Ping, kau sudah dicampakkan oleh Soyuki. Apa nilaimu sekarang? Kakak Lei bisa menghancurkanmu. Semudah menginjak semut. Kata siapa? Yuki dan aku akan segera menikah. Saat waktunya tiba, sebaiknya kau membawa lebih banyak orang jika ingin kembali. Kau anjing gila. Berhenti bicara omong kosong. Kau, Chen Ping, kau hanya tahu beberapa trik murahan. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menanganimu? Baik, silakan saja serang aku. Aku akan menunggu kapanpun kau siap. Minggir. kau. Sayang, Chen Ping bukan lagi orang yang dulu. Menghadapinya tidak akan semudah itu. Dia tidak mudah ditumbangkan. Tapi bukankah dia masih punya tunangan? Halo,
Suyuki ini Gan Shanshan. Saya di Jalan Phoenix nomor 17. Aku ingin bertemu denganmu untuk membicarakan Chenping. Geng Shanshan, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Hentikan tipu muslihatmu. Suyuki, jika kau tidak datang, kau tidak akan pernah melihat Chenping lagi. Kau wanita beracun. Saudara Chenping aku tidak akan pernah memaafkanmu. Halo? Halo? Di mana saudara Chenping? Aku punya kabar baik untukmu. Chenping akan mati. Kau berbohong. Aku sama sekali tidak berbohong. Chenping benar-benar akan mati. Hanya karena dirimu. Lupakan saja. Jangan lupakan begitu saja. Biar ku bawa kau ke suatu tempat yang menyenangkan. Tuan Chen Yuki telah hilang. Tuan Tuafang, apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Mereka bilang gadis itu hilang tepat setelah dia menerima panggilan telepon. Lin Tiangu, aku akan memberimu 10 detik untuk mencari tahu di mana Nona Su berada. Kami punya petunjuk. Panggilan telepon terakhir Nona Su adalah ke rumah Geng Shanshan. Pergi ke rumah Geng Shanshan cepat. Oke. Jika terjadi sesuatu pada Yuki, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Di mana Yuki? Chenping, apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Apa yang kau lakukan? Di mana Yuki? Bagaimana kami bisa tahu? Kau tidak tahu. Hajar mereka. Di mana Yuki? Xiao Lei memaksaku melakukannya. Di mana Yuki? Aku benar-benar tidak tahu. Tuan Muda Xiao, aku mengampuni nyawamu sebelumnya. Sekarang kau hanya berjalan menuju kuburanmu sendiri. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Yuki masih hidup maka baiklah. Jika tidak, aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa kalian. Pergi. Jika kau berani menyakitiku, Chenping tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Chenping, aku menangkapmu khusus karena Chenping berani menampar wajahku di depan semua kalangan elit Hongqiang. Jika aku tidak membalas ini, aku bukan laki-laki. Dia mungkin pernah menyakitimu sekali, tapi dia bisa menyakitimu 100 kali lipat. Kau keparat. Hari ini akan kubiarkan kau melihat dengan matamu sendiri bagaimana pecundang itu mati di tanganku. Jika kau berani membunuhnya, aku tidak akan membiarkanmu. Chenping, kau tidak boleh datang. Sepertinya Chenping sudah mati hari ini. Bahkan jika langit sendiri turun, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Chenping, Suyuki ada di tanganku sekarang. Jika kau ingin dia selamat, datanglah sendirian ke pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Kau harus datang sendirian, atau tanggung akibatnya. The film was translated Xiao and Lei, narrated jika kau by berani M. menyentuh Media. sehelai rambut pun di kepala Yuki, aku akan membuat seluruh keluarga Xiao dikubur bersamamu. Mulutmu benar-benar besar, tapi Suyuki ada di tanganku. Jika kau tidak datang sekarang, dia tidak akan selamat. Jangan sentuh Yuki. Cepat ke sini sekarang. Kesabaranku sudah menipis. Xiao Lei, Xiao Lei. Tuan Chen, biarkan saya pergi bersama Anda. Tenanglah, aku sendiri sudah cukup. Sampah-sampah ini tidak perlu ditakuti. Chenping, seberapa yakin kau? Dia orang yang sulit ditaklukkan. Sangat yakin. Sepertinya Chenping sudah mati hari ini. Bahkan jika langit sendiri turun, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Cukup bicaranya Yuki. Chenping, kau harus lari. Jumlah mereka terlalu banyak. Kau benar-benar berani datang sendirian. Kau punya nyali. Serang, Lepaskan aku. pergi. Lepaskan aku. Chenping lari. Yuki, Chenping, jika kau berani bergerak, aku akan membunuhnya. Karena kau berani datang hari ini, jangan harap bisa pergi. Bukankah kau seharusnya petarung yang hebat? Kau pecundang. Tunggu sampai aku menghabisimu. Pacarmu yang sekarang akan menjadi milikku juga. Bunuh dia.
Awas! Baru beberapa hari, dan energi internalnya sudah begitu menakutkan. Pemimpin geng Feng. Bunuh mereka berdua, kubur mereka bersama-sama. Yuki, kau tidak apa-apa. Awas! Kak Ping. Chen Ping. Ampuni nyawaku. Aku akan memberikan semua aset keluarga Xiao padamu. Tolong ampuni nyawaku, Kak Ping. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau terus menyakiti orang di mana-mana. Kau tidak punya penyesalan. Chen Ping! Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Yuki, aku di sini. Tidak ada yang akan berani menindasmu lagi. Ibu. Bisakah ibu melihat? Ya Tuhan, aku bisa melihat. Terima kasih Tuan Tuagu, karena telah memulihkan penglihatan ibuku. Anda terlalu baik, Tuan Chen. Itu hanyalah bantuan kecil. Anakku, aku juga bisa melihatmu. Ibu. Jangan menangis di hari yang bahagia ini. Ya. Ini pasti Nona Su. Dia benar-benar kecantikan yang memukau. Anda terlalu memuji bibi. Ibu. Apakah sudah waktunya memanggilmu ibu mertua? Jangan bicara omong kosong. Di mana Han Han? The film was Gadis itu translated Han Han. and Dia bilang dia narrated pergi by bekerja M keluar Media. kota. Ibu. Bersama Yuki dan aku akan memastikan ibu menjalani hidup yang baik. Oke. Aku pikir Han Han pergi karena dia patah hati. Dia pasti pergi dengan orang lain. Aku hanya pernah menganggap Hanan sebagai adik perempuan. Sayangku. Di dalam hatiku. Hanya ada dirimu. Aku juga. Aku hanya mencintaimu. Yuki, kau terlihat sangat cantik hari ini. Ayah, aku akan memberikan Chen Ping kejutan besar hari ini. Bagus. Dengan menantu seperti Tuan Chen, aku akhirnya bisa pensiun dengan tenang. Tapi Yuki, kau punya temperamen buruk. Di masa depan, kau tidak boleh bertingkah pada Tuan Chen. Ayah, aku tahu. Gawat, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa-apaan kepanikan ini? Tuan, Nora, Tuan Chen Ping telah hilang. Apel. Hilang. Sudahkah kau memeriksa villa di Teluk Panlong? Kami sudah memeriksa. Bahkan rumah keluarga lama Tuan Chen sudah digeledah. Orang tua Tuan Chen juga tidak tahu di mana dia. Cepat, pergi cari Bos Hu. Apakah kau begitu terburu-buru untuk pergi Tuan Istana? Mendiang Tuan Istana berkata, sebelum dia meninggal, bahwa pada tanggal 15 bulan ke-7, ada peluang besar di Pulau Pengunci Naga. Kali ini untuk Istana Raja Naga. Demi semua orang, aku harus mengambil risiko ini. Tapi bukankah kau membutuhkanku? Kultivasiku sudah lengkap. Tidak ada manusia yang bisa menyakitiku. Setelah semuanya selesai, aku akan menghubungimu sendiri. Surat ini, tolong sampaikan kepada Yuki untukku. Setelah aku pergi, keluarga Su masih akan membutuhkan perlindungan MMO. Sesuai perintah Anda, Tuan Istana. Tuan Istana, mengapa tidak memberikannya kepada Nona Su sendiri? Sudah larut. Aku harus pergi. Selamat tinggal, Tuan Istana. Selamat tinggal, Tuan Istana.